Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my friends. How are you today? Semoga hari ini Anda dalam keadaan baik-baik saja, walaupun dalam suasana tentang virus corona ini. Untuk mengisi waktu luang, saya ingin menjelaskan tentang adjective clause, yang dimana clause atau klausa dalam bahasa Indonesia ya merupakan suatu kalimat penjelas tentang suatu benda. Jadi kedudukan klausa di sini adalah menjelaskan noun. Di sini ada 3 macam adjective clause. Yang pertama ada RPS, relative pronoun as subject. Yang kedua ada RPO, relative pronoun as object. Yang ketiga ada RPP, relative pronoun as possessive. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari RPS terlebih dahulu. Di mana relative pronoun as subject ini fokus menjelaskan noun-nya atau fokus menjelaskan subjeknya menggunakan 3 conjunction atau 3 kata penghubung. Yang pertama itu ada who. Who sini jikalau subjeknya person atau orang, maka kita menggunakan kata penghubung who. Yang kedua ada which. Which ini digunakan ketika subjeknya non person seperti benda, hewan dan sebagainya. Yang ketiga ada that. That ini digunakan person maupun non person. That ini bersifat fleksibel, di mana dia bisa kita gunakan ketika kita dalam keraguan apakah ini benda atau non benda. Untuk lebih jelasnya, saya sudah menuliskan satu contoh di sini example-nya. Kalimat pertama ada the man is clever. Pria itu pintar. Ini adalah kalimat yang masih bersifat umum. Terus ada kalimat kedua ada he wears blue dash. Dia menggunakan topi berwarna biru. Bagaimana caranya kita menggabungkan 2 kalimat ini? Yang pertama adalah kita harus mencari kata mana yang sama. Di sini ada the man. Ada the man dan ada he, di mana he ini menunjukkan the man ini menunjukkan he. Maka dapat kita susun atau sambung kalimatnya dengan salah satu conjunction yang ada di atas. The man ini adalah seorang pria, berarti dia adalah orang. Maka conjunction yang tepat kita gunakan adalah who. Berarti di sini the man, di sini ada the man, ada who wears blue hat is clever. Artinya pria itu yang menggunakan topi berwarna biru pintar, kayak gitu. Terus bisa juga kita menggunakan that di sini, karena that ini bersifat fleksibel, dia bisa person maupun non person. The man that wear blue is clever. Oke, saya rasa mungkin dapat dimengerti ya tentang RPS, relative pronoun as subject. Yang kedua kita bisa berpindah ke di sini ada RPO, relative pronoun as object. Tidak jauh berbeda dengan yang RPS. Kenapa? RPO adalah fokusnya menjelaskan objeknya di sini. Sama-sama menggunakan 3 conjunction, sama kayak dengan RPS menggunakan 3 conjunction. Tapi bedanya di sini di personnya tidak lagi menggunakan who tapi whom. Di mana whom ini menggantikan manusia atau person, sedangkan which sama menggantikan non person, that menggantikan person atau non person. Biar lebih jelas kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama di sini ada my mother, she's a man. Yang kedua Fanny love him. Bagaimana caranya kita menggabungkan kalimat ini? Kita sama kayak RPS, kita harus mencari dulu mana kata yang sama, yang berkaitan. Di sini ada a man di sini ya, a man dan him. Ini adalah kata yang sama di sini. Him ini menunjukkan ke a man atau objeknya, man ini menunjukkan ke him. Jika perempuan dia pakai here. Kita bisa menggabungkan 2 kalimat ini menjadi kalimat yang utuh atau kompleks. Dengan karena di sini a man adalah seorang
laki-laki atau seseorang, maka yang kita gunakan conjunction yang tepat adalah orange, whom, ada person. Sini jadinya my mother, she's a man, whom Fanny loves. Ibu saya melihat seorang pria yang dicintai oleh Fanny. Mungkin itu penjelasan dari RPO, relative pronoun as object. Yang terakhir di sini ada RPP, relative pronoun as possessive. Di sini fokusnya adalah menjelaskan tentang kepemilikan. Di sini paling beda dari antara yang subjek maupun objek, karena di sini hanya menggunakan satu conjunction, yaitu whose plus noun. Ini person maupun non person. Contohnya di sini, Habil is in Lombok. Habil berada di Lombok. Hamzan brings his novel. Hamzan membawa novel. Bagaimana cara kita menghubungkan? Yang pertama di sini kita lihat adalah Habil. Habil di sini ada his novel. His novel berarti cara menghubungkannya kita hanya punya pilihan di sini whose plus nounnya. Berarti Habil whose novel Hamzan brings in Lombok. Ini Habil yang novelnya Hamzan bawa berada di Lombok. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa adjective clause mempunyai tiga rumus di sini, 3 macam yang harus kita gunakan dalam menerangkan adjective clause. Yang pertama ada RPS, ada RPO, dan RPP. Jadi ketika kita mendapatkan soal, kita harus jeli dalam melihatnya. Apakah dia akan menerangkan subjeknya, atau objeknya, atau kepemilikannya. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.